Trichoderma ini berfungsi juga sebagai biofungisida alami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Saya harap dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, subur makmur. Trichoderma. Apa itu trichoderma? Kita tahu trichoderma itu adalah salah satu dari mikroorganisme pengurai sekaligus sebagai biofungisida yang sangat bermanfaat sekali untuk lahan pertanian dan tanaman pertanian kita. Di antara beberapa manfaat trichoderma adalah sebagai decomposer atau pengurai bahan organik yang ada di alam, yang ada di dalam tanah. Yang kedua, trichoderma ini berfungsi juga sebagai biofungisida alami. Kenapa disebut biofungisida alami? Karena trichoderma ini mampu mengikat perkembangan spora atau jamur-jamur jahat, jamur patogen yang mengganggu tumbuh kembang tanaman pertanian kita. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari trichoderma ini. Nah, kali ini saya akan berbagi cara atau resep bagaimana cara mengaplikasikan trichoderma terhadap lahan pertanian kita dan tanaman pertanian kita. Karena banyak sekali yang menanyakannya, sahabat-sahabat yang menanyakan bagaimana cara pengaplikasian trichoderma ini atau jamur trichoderma ini terhadap lahan pertanian dan tanaman. Maka dari itu saya akan coba buatkan tutorialnya atau panduannya untuk sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Jadi simak videonya step by stepnya agar sahabat semua bisa memahami dan sekaligus mempraktekannya nanti di lahan pertanian sahabat dan tanaman pertanian sahabat semua. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, ini adalah trichoderma.
sekitar setengah kilo. Ini sekedar untuk contoh saja. Nanti sahabat bisa sesuaikan dengan kebutuhan di lahan pertanian sahabat semua. Kemudian ini tanah topsoil ya, tanah yang subur, tanah yang berada di lapisan paling atas. Ini yang dinamakan topsoil. Terus kita butuh abu dapur, abu sisa-sisa pembakaran di kebun boleh digunakan. Nah, satu bagian tanah topsoil, satu bagian abu, kemudian kita campurkan kita aduk-aduk. Aduk sampai tercampur rata. Kenapa harus abu? Harus dikasih abu. Abu ini selain berfungsi sebagai pupuk alami ya, juga dia mampu menetralkan pH tanah. Kita tahu bahwa pertanian yang baik itu akan terjadi ketika pH tanah netral ya. Di dalam pH tanah yang netral, maka akan tumbuh tanaman yang subur. Seperti itu. Kemudian ini kita hancurkan, trichodermanya kita hancurkan ya. Kita hancurkan, kita campurkan ke media tanah ini. Nah, jangan lupa sahabat pakai masker dulu ya ketika sedang membuat racikan trichoderma ini. Sahabat harus pakai masker karena ini jamur trichoderma ini berdebu ya, dia sifatnya debu, seperti debu, dan itu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Dia bisa mengganggu atau radang pada tenggorokan apabila terhisap oleh sistem pernapasan kita. Jadi ketika trichoderma sudah kita campurkan ke dalam media tanam atau ke lahan pertanian kita, maka dia akan berkembang dan menyebar luas ya. Dia akan tumbuh, berkembang dan menyebar luas di seluruh lahan pertanian kita dan menjadi sistem imunitas bagi tanaman dari serangan penyakit-penyakit yang ada di dalam media tanam atau di lahan pertanian kita ya, khususnya dari serangan jamur-jamur patogen atau bakteri yang tidak menguntungkan. Jadi sifatnya dia mengikat pertumbuhan patogen atau bakteri-bakteri yang tidak baik di dalam tanah. Di samping itu juga
pengaplikasian trichoderma pada lahan pertanian kita, maka akan meningkatkan kesuburan lahan pertanian kita. Karena jamur trichoderma ini mampu mendekomposisi unsur-unsur organik yang ada dalam tanah dan mengurai unsur-unsur hara yang terikat di dalam tanah, dan akhirnya dapat diserap oleh tanaman, sehingga tanaman kita akan tumbuh subur, sehat, tahan dari serangan penyakit, khususnya penyakit layu fusarium atau rebah semai, busuk batang, dan penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan oleh serangan bakteri dan patogen di dalam tanah. Nah, ketika sudah tercampur seperti ini, maka ini bisa langsung kita aplikasikan ke lahan pertanian kita dengan cara menebar. Kita hamburkan secara merata di lahan pertanian yang akan kita tanami. Atau kita bisa masukkan ke dalam polybag ya. Jika kita ingin berbudidaya tani dalam pot atau polybag. Nah, setelah kita masukkan dalam polybag, ini kita jangan langsung tanam ya, tapi dibiarkan dulu selama minimal 1 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya agar trichoderma ini aktif dulu. Biarkan dia bekerja dulu, mengurai unsur-unsur organik yang ada dalam media tanam. Dan mengikat patogen-patogen atau jamur yang tidak baik yang ada dalam tanah atau media tanam. Maka ketika hal itu sudah terjadi, artinya kita sudah mempunyai lahan pertanian atau media tanam yang sehat dan siap untuk dilakukan penanaman. Oke, saya rasa ini saja. Jadi cukup simpel dan praktis bagaimana cara mengolah trichoderma atau cara pengaplikasian trichoderma terhadap lahan pertanian dan tanaman kita. Untuk pengaplikasiannya trichoderma ini, semakin sering kita mengaplikasikan pada lahan pertanian kita, maka akan semakin baik dan sehat kondisi lahan pertanian kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya ya. Silahkan sahabat praktekan dan aplikasikan ke lahan pertanian dan tanaman sahabat semua. Apabila ini kita akan menyimpan dalam waktu lama, itu bisa ya sahabat ya. Ketika kita sudah membuat racikan seperti ini, kita bisa menyimpannya. Kita tinggal masukkan ke dalam karung, simpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari ataupun terkena hujan ya. Nanti ketika sahabat ingin
mengaplikasikannya ke lahan pertanian sahabat, baru sahabat bisa gunakan ini. Oke, itu saja, saya rasa cukup jelas ya. Insyaallah paham ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.